Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak, yang kami muliakan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Fakfak, yang kami hormati Bapak-Bapak Hakim Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri Fakfak, teman-teman keluarga besar Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, serta ibu-ibu Dharma Yukti, keluarga besar Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, serta tamu undangan yang pada sore hari ini bisa menyempatkan hadir di acara maulid kita, maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan oleh kantor Pengadilan Agama Fakfak secara sederhana. Ya, segala puji hanya miliknya Allah, Tuhan seluruh alam. Kepadanya lah kita semua memohon pertolongan dan segala urusan kita di dunia dan akhirat. Salam sejahtera semoga tetap ditujukan kepada pemimpin semua utusan, yang ditujukan kepada pemimpin kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga serta para sahabatnya semua. Insya Allah kita semua mendapat syafaat dari beliau. Ya, Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kedatangannya pada sore hari ini. Ada sedikit keterlambatan yang disebabkan oleh karena cuaca. Ya, jadi kami keluarga besar Pengadilan Agama Fakfak memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan tidak mengurangi hikmah kita untuk selalu mengagungkan nama besar Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Fauziah Uswanas. Kepada saudari disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا
بدلوا تبديلا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi kita telah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang dibawakan oleh Saudari Fauzia. Insyaallah kita yang mendengarkan juga akan mendapatkan ketenangan hati, perlindungan dan syafaat di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mari sama-sama kita menginjak pada acara selanjutnya, yaitu pembacaan salawat Nabi dan pembacaan salawat Nabi yang akan dipimpin oleh Bapak Wakil dan akan diikuti oleh kita semua. Ya, teman-teman yang sudah ditunjuk untuk salawatan, mari silahkan. Mari silahkan bergabung di depan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu wa na'imuha liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaihi. Amtadi'ul imla'u bismillatil aliyah mustadiran faidun barakatin ala ma ana lahu wa awla wa usanni bijamdim mawarihum sa'iqatun haniyah mumtadi'an minas sukaril jamilin mataya wa usalli wa usallimu ala nurin mawsufin bittaqaddumi wal awliyah المنتكل في غرار الكريمة والجباه واستمع الله تعالى رضوانا يخص إهرات ظاهرة نبوية ويؤم الصيبة وأتباع ومن وأولاه واستهديه هداية لسلوك السبل الوادهة الجالية وهبطا من الغواية في هطاة خطاء وهطاء وأنسر من قصة المولد نبوي برودا حسانا أققرية نازما من الله النساب سريف إقدام تخلى مسامع بخلا واستعين بقول الله تعالى وقوته قوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله على Muhammad. Ya, silakan berdiri Bapak Ibu. Alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Salam alaika ya Rasul, salam alaika
Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Asraqal kaununi haja biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unsa wasururun konta janda Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Fantrabu ya ahlal masani Fahajirul yumni gharran Wastadi'u bijamali Yangkungil husnin tafarra Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika walanal busra bizanin mustamirin laisa yafan ansurina atoran jama'al farul mu'amba ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Min kulli hamdin jallaan ya sawa'at iznan habana biwujudi al-Mustafa Hadi Muhammad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika marhaban ya Rasulullah ahla marhaban bika inna bika nas'a marhaban marhaban ya nurul aini marhaban marhaban jana Husaini marhaban wa bijahi ya ilahi marhaban jun wa bal kulla maqsad marhaban marhaban ya nurul aini marhaban marhaban jana Husaini wahdina nazda sabili marhaban marhaban
aini marhaban marhaban Rabbi balighna bijahi marhaban marhaban fi jiwari khaira maq'ad marhaban 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 ya nurul aini marhaban 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 jadal husaini marhaban marhaban wassalatullahi takasam bi'anzuru farusli Muhammad wassalamul mustamiru kullu hayni yatasadda sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan duduk kembali. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tadi kita sama-sama telah melantungkan salawatan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di Yaumul Qiyam, insya Allah. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya mari kita dengarkan sama-sama tauziah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan dibawakan oleh Bapak kita yang mulia Ketua Pengadilan Agama Fakfak, Bapak Muhammad Sopalatu. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikul haqqul mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyya ba'da. Allahul malikul jamal al-atqakal kamal Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun nuris salam, Muhammadun awwalul nuris salamatin Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallahu katsira. Sadaqallahul azim. Saudara-saudaraku, semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak nanti akan mendapatkan syafaat dari Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mulia Pak Wakil,
rekan-rekan hakim, teman-teman pimpinan dari PA maupun PN, dan segenap keluarga besar insan peradilan yang berbahagia. Semoga semuanya mendapat ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini momentum di mana umat Islam seluruh dunia merayakan satu hari yang sangat monumental ya, sangat bersejarah. Tapi di sini saya tidak terlalu formal untuk menjelaskan esensi dari pelaksanaan Maulid Nabi ini. Kalau Maulid itu hanya diterjemahkan miladun, mauludan, maulid. Tapi yang dimaksud dengan mauludan itu adalah untuk Muhammad gitu. Kalau miladun bisa miladun Adnan ya. Milad Mubarak buat Adnan Muhammad, Adnan Setiawan misalnya. Tapi mauludan Muhammadur Rasulullah itu berarti kekhususan bagi Nabi Muhammad. Tadi surat Al-Ahzab ayat 21 yang dibacakan oleh Sari Tilawah tadi itu menjelaskan bahwa Allah mengutuskan Muhammad itu sebagai contoh atau suri tauladan yang baik. Jadi tema yang diusung oleh panitia yaitu refleksi akhlak kenabian Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam implementasi dan melaksanakan etik dalam tugas-tugas kedinasan, kurang lebih seperti itu. Jamaah Maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam acara-acara Maulid semacam ini lebih banyak orang mengutip surat Muhammad maupun surat Al-Ahzab yang dibacakan tadi. Tapi surat dan ayat-ayat itu sudah familiar ya. Ayat-ayat itu sudah familiar kita dengar. Dan banyak orang lupa bahwa ayat hikmah tentang Muhammad itu justru diatur dalam surat Yasin. Makanya Yasin menurut Al-Ghazali tafsir Al-Jalalain ya, dalam tafsir Al-Jalalain itu selain Al-Fatihah, surat Yasin itu juga disebut sebagai hakikatul kitab. Jadi hakikatul kitab itu esensi yang menjelaskan sebuah kitab. Misalnya Yasin, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizil azim, dan seterusnya. Jadi Yasin dan surat Toha dalam terjemahannya bilang bahwa hanya Allah yang mengetahui tentang ayat itu, Yasin. Tapi kalau dalam literasi bahasa Arab, huruf ya itu penekanan terhadap seseorang. Ya Muhammad gitu misalnya. Yasin, huruf sin dalam alfabet bahasa Arab itu menjelaskan tentang sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tersirat ya, sesuatu yang tersimpan begitu. Jadi Yasin, wahai yang tersembunyi, wahai rahasia hatiku, wahai rahasia jiwaku. Kemudian wal Qur'anil Hakim, sebaik-baiknya kitab adalah kitab yang mulia. Jadi Yasin wal Qur'anil Hakim adalah kitab yang mulia dan penuh hikmah. Innaka laminal mursalin,
Sesungguhnya wahai Muhammad, jadi penekanannya itu sesungguhnya kepadamu wahai Muhammad adalah wahyu yang diturunkan. Begitu. Jadi dalam tafsir Jalalain, dalam tafsir Sufi Al-Jailani itu surat Yasin diperuntukkan bagi Muhammad. Baik. Dalam tafsir Al-Jailani juga itu ada sebuah kisah, rekan-rekan sekalian, menjelaskan tentang pertemuan malaikat Jibril sama Rasulullah. Rasul bertanya, "Wahai Jibril, berapa usiamu?" "Ya Rasulullah, sesungguhnya setelah Allah menciptakanku sampai saat ini umurku adalah 5.000 tahun." "Oh begitu, kalau aku diciptakan 50.000 tahun sebelum engkau diciptakan." Karena segala sesuatu yang ada itu memiliki mula-mula. Dalam Ihya Ulumuddin, segala sesuatu yang tercipta itu memiliki permulaan. Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya yang sudah familiar juga ya Pak Wakil ya. Gitu. Jadi kenabian Muhammad bukan dilihat dari fisik Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun harisun alaikum ma anittum dan seterusnya. Jadi penekanannya itu bukan dilihat dari fisik Muhammad yang lahir pada malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Tapi lebih pada esensi kenabian Muhammad yang tetap hidup sepanjang masa, dia sebagai wahyu. Kemudian persaksian Nabi Adam di hadapan Allah. Nabi Adam bertanya gini, "Ya Allah, aku menyadari bahwa bukan aku makhluk pertama yang telah kau ciptakan di muka bumi ini. Ya Allah, sesungguhnya engkau merahasiakan sesuatu yang daripadanya tercipta segala sesuatu yang ada, termasuk diriku." Ulama-ulama sufi maupun ulama-ulama fikih semua sepakat tentang hal itu, karena hal itu termaktub dalam Al-Quran secara jelas. Allah bilang bahwa sesungguhnya aku menciptakan kamu dari jiwa yang satu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida. Jadi dari jiwa yang satu itulah tercipta segala sesuatu. Dengan demikian Allah berkata kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam raya dan seisinya." Jadi begitulah kemuliaan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian refleksi tentang sifat-sifat kenabian. Seperti yang kita ketahui, ada sifat siddiq. Siddiq artinya selalu jujur. Selalu benar itu Nabi. Perkataan Nabi itu selalu benar. Jadi bagaimana merefleksikan sifat kenabian, sifat siddiq dalam kehidupan sehari-hari kita? Itu kalau dalam kode etik kita ya bersifat memiliki integritas. Karena jujur itu merupakan bagian dari KPPH untuk hakim, berperilaku adil, bersikap jujur. Kemudian keseharian kita juga harus berperilaku jujur terhadap amanah yang diembankan kepada kita. Yang kedua, amanah. Amanah artinya terpercaya. Jadi kita diberi suatu pekerjaan, benar-benar kita lakoni dan mengamalkan pekerjaan itu dengan baik, karena kita merupakan orang-orang yang dipercaya. Lolos P3K, lolos PNS, lolos hakim,
Jadi apa saja semua itu karena dipercaya. Bekerja sesuai dengan tupoksi, bekerja dengan ikhlas. Itu refleksi dari sifat-sifat terpercaya atau sifat amanah. Yang berikut sifat fatanah. Sifat fatanah artinya cerdas, ya. Cerdas, bijaksana. Jadi ada satu kitab, ya. Kitab itu judulnya Al-Hikmah Al-Muta'ali. Ya. Mungkin sebagian dari teman-teman pernah dengar nama kitabnya. Hikmah Al-Muta'ali itu ditulis sama Sadruddin Al-Siraji, ya. Itu ulama Syiah dia. Ulama Syiah. Saya tidak menggiring teman-teman untuk harus condong ke ulama Syiah. Tapi ada ulama-ulama Sunni juga menulis, misalnya As-Sajaratul Ma'arif. Sajaratul Ma'arif itu karangannya Syekh Izzuddin bin Abdul Salam. Ada pendapat-pendapat yang relevan. Jadi sifat cerdas dan bijaksana itu menurut Sadruddin Al-Siraji itu disebut sebagai hikmah. Jadi orang cerdas saja tidak cukup, kecerdasan intelektualnya saja tidak cukup. Karena di atas ilmu itu ada hikmah. Al-hikmah al-muta'alli, al-hikmah al-israkiyah misalnya. Itu menjelaskan tentang hikmah. Jadi kualitas intelektual seseorang itu tidak bisa menjadi parameter bahwa orang itu memiliki pengetahuan. Dia bisa mengetahui tapi belum tentu dia memahami. Dengan demikian atas ilmu yang kita ketahui itu difahami dan diwujudkan atau diamalkan. Dalam kitab itu juga dijelaskan tentang salah satu sifat kenabian Muhammad di dalamnya yang namanya Al-Nurul Mustafa. Jadi Nurul Mustafa itu menurut Sadruddin Al-Siraji dia jelaskan sebagai Al-Wujudul Mustafa atau wujud Mustafa. Gitu ya. Jadi ada wujud wajibul wujud atau wujud mutlak, al-wajibul wujud, kemudian ada wujud Mustafa. Sedangkan Jibril sendiri itu adalah wujud ketiga. Makanya para ulama bilang sesungguhnya aku bertajalli atas diriku sendiri maka jadilah Muhammad. Dengan demikian keutamaan bersalawat kepada Muhammad itu untuk mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah. Itu Allah sendiri jelaskan dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu Allah sendiri pun bersalawat kepada Nabi. Sesungguhnya Allah bersalawat kepada Nabi. Jadi apa bentuk salawat Allah kepada Nabi? Esensi dari Allah bersalawat kepada Nabi itu apa? Apa Allah menyambut Nabi itu dengan memberikan penghargaan kepadanya? Allah memberikan penghargaan terhadap Nabi itu dengan nama lain dari Muhammad adalah Nurul Mustafa. Ada kan salawat Nurul Mustafa? Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Mala al-Akwan, Mala al-Akwan, Habibi, Habibi Muhammad khairil mursalin. Jadi kan begitu. Jadi dia adalah cahaya yang paling indah
Dia adalah sebaik-baiknya makhluk daripada makhluk yang lain. Dan dia adalah kekasihku. Jadi keutamaan bersalawat kepada Nabi itu adalah untuk mendapatkan rahmat Allah. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi, maka dia akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Kenapa? Karena Allah sendiri pun bersalawat kepada Nabi. Jadi teruslah bersalawat dalam segala aktivitas yang baik dengan menularkan atau dengan mengimplementasikan sedikit sifat-sifat kenabian. Dalam hal ini adalah sifat siddiq, sifat amanah, dan sifat fatanah. Baik jamaah maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa hubungannya dengan surat Yasin yang saya bacakan tadi di awal? Muhammad itu adalah wahyu. Muhammad itu sendiri adalah wahyu. Berarti wahyu itu bisa hidup dengan adanya Muhammad. Misalnya Al-Qur'anul Karim, Kitabul Qauliyah yang 30 juz, 1666 ayat. Itu Kitabul Qauliyah itu dia masih mati sifatnya. Dia mati. Misalnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu dia masih sifatnya mati, tapi ketika Bismillahirrahmanirrahim itu sifat Rahman, sifat Rahim itu tertanam dalam kedirian dan perilaku seseorang, dan dia mengimplementasikan sifat kasih sayang itu, maka Kitabul Kauniyah itu akan hidup dan menjamah seruh sekalian yang ada. Jadi itu Kitabul Qauliyah. Jadi Muhammad itu adalah Kitabul Kauniyah. Kitabul Kauniyah itu kitab yang secara jelas menggambarkan atau menjelaskan Kitabul Qauliyah. Jadi Al-Quran 30 juz menceritakan tentang alam semesta, menceritakan tentang akhlak, menceritakan tentang ibadah, menceritakan tentang perilaku hidup sehari-hari, menerangkan tentang perintah, menerangkan tentang larangan, dan menerangkan tentang sejarah, menerangkan tentang tamsilan. Semua itu adalah gambaran umum atas satu peristiwa besar yang namanya gejala alamiah. Jadi kalau orang bilang sunnatullah, lapar adalah sunnatullah, dan itu adalah syariat Allah. Jadi syariat Allah itu tidak boleh dibiarkan dikoleksi dalam kertas-kertas, misalnya tertulis saja dalam kitab kemudian dibaca selesai dapat pahala. Tapi syariat Allah itu harus dimengerti, dikenal, dan dipahami. Misalnya sifat air mengalir dari ketinggian kepada yang rendah, itu adalah sifat Allah, itu adalah sunnatullah. Jadi Allah menjelaskan dirinya melalui reaksi alam semesta yang disebut sebagai tauhid sifati. Demikian tausiah singkat ini, semoga kita semua bisa mengambil hikmah, dan saya himbau kepada rekan-rekan semua untuk tidak henti-hentinya bersalawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jadi rekan-rekan sekalian, tetaplah berperilaku baik. Jadikan Nabi Muhammad sebagai satu-satunya contoh dalam keseharian kita, karena tidak ada contoh yang lebih baik
selain daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak yang ingin disampaikan tapi waktu juga yang membatasi kita. Ya demikian tadi tauziah yang disampaikan oleh Bapak yang mulia Ketua Pengadilan Agama Fakfak, tentunya dengan tema refleksi akhlak kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai dasar etika profesi dalam bekerja agar amanah. Insya Allah kita semua menjadi orang yang selalu amanah, jujur dan cerdas. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mari kita dengarkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Hakim kita, Bapak Ahmad Rafdi Kostari, Sarjana Hukum. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sejenak seluruh keluarga besar Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Fakfak yang hadir untuk sejenak menundukkan hati dan kepala kita, berdoa dan bermunajat kepadanya, memohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim warid ya Nabi tabaraka wa ta'ala an sa'adatina wa an ashabihi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bihurmati sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi salikin linahjihil qawim ij'alna ya Allah min khiyari ummatihi wahsyurna ghadan fi zumratihi wa ahyina mustamsikina bitu'atihi wa mahabbatihi wa amitna ala sunnatihi wa jama'atihi. Allahumma inna nas'aluka bijahin nabiyyil mustafa wa alihi wa ahli sidqil wal wafa kullana min mu'inan wa mushifan. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bin nabiyyikal mukhtar wa alihil athar wa ashabihil akhyar kaffir anna az-zunubana wal awzara wa ajma bainana wa bainahu fil daril qarar birahmatika ya azizu ya ghaffar walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu orang-orang terdahulu dan terakhir. Semoga Allah melimpahkan kesejahteraan, keridhaan dan keberkahan kepada junjungan kami beserta seluruh sahabat Rasulullah. Ya Allah, dengan kehormatan junjungan kami Nabi Muhammad SAW yang mulia, sanak keluarga dan sahabatnya yang menempuh jalan kebenaran, jadikanlah kami ya Allah sebagai umat yang tunduk, himpunlah kelak dalam kelompoknya. Hidupkan kami sebagai orang-orang yang berpegang teguh pada sunnahnya dan menaati dan mencintai, dan matikanlah kami tetap mengikuti sunnah dan golongannya. Ya Allah, kami mohon kepadamu, semoga Engkau jadikan kami golongan orang-orang yang mendapat pertolongan dan syafaat berkat keagungan Nabi pilihan dan sanak keluarganya yang benar dan sempurna. Ya Allah, kami mohon kepadamu dan bertawassul kepadamu dengan nabimu yang terpilih, para keluarganya yang suci dan para sahabatnya yang baik. Hapuslah dosa-dosa dan kesalahan kami dan himpunlah antara kami dan mereka untuk dapat berkumpul di surgamu. Ya Allah, jadikanlah kami seluruh keluarga besar Pengadilan Agama Fakfak selalu dalam perlindunganmu dan keridhaanmu. Berkahi langkah-langkah kami, lindungi orang-orang yang terkasih yang tidak bersama dengan kami, namun selalu hadir dalam doa-doa kami di setiap sujud terakhir. Ya Allah, pelindung kami. Betapa banyak kejelekan diri kami yang telah Kau tutupi, betapa banyak malapetaka yang telah Kau atasi, betapa banyak rintangan yang telah Kau singkirkan, betapa banyak bencana yang telah Kau tolakkan, betapa banyak pujian baik yang tak layak bagi kami telah Kau sebarkan. Ya Allah, kami bermohon kepadamu dengan seluruh kekuasaan-Mu, jangan tutup doa kami karena keburukan amal dan perangai kami. Jangan Kau ungkapkan rahasia kami yang tersembunyi, yang telah Kau ketahui.
Jangan Engkau segerakan siksa kepada kami karena perbuatan buruk dan keburukan yang kami lakukan dalam kesendirian, karena kebiasaan kami melanggar batas, dan kebodohan kami karena banyaknya nafsu dan kelalaian kami. Ya Allah, wahai Tuhan kami yang mulia, Maha Pengampun, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi doa yang sudah dibawakan oleh Bapak Hakim, yang menandakan bahwa berakhir pula acara maulid kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan dengan kita mengadakan maulid pada sore hari ini semakin menambah kecintaan kita dan rasa syukur kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperkuat keiman dan ketakwaan kita, kemudian tentunya mempererat tali silaturahmi antara sesama kita, baik keluarga besar Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, serta tamu para undangan yang sudah hadir pada sore hari ini. Kepada Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih banyak atas keringanan langkahnya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya, sambil menunggu panitia membagikan bingkisan pada sore hari ini untuk Bapak Ibu bawa pulang, yang merupakan ciri khas dari maulid kita, kita akan foto bersama. Mungkin bapak-bapak duluan ya, bapak-bapak duluan. Mari silakan bapak-bapak, kita foto duluan, foto bersama di depan. Bapak-bapak izin. Ya, sebagian duduk dan sebagian setengah duduk, dan yang paling belakang berdiri supaya semuanya muat. Silakan Bapak Hakim mungkin bisa gabung di depan. Bapak-bapak Hakim duduk di depan. Ya, oke. 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi. Mungkin istiqomah Bapak dulu, istiqomah dulu mungkin ya. Istiqomah dulu supaya kita tangan kiri yang di dada ya. Semuanya tangan kiri di dada. Istiqomah, akhirnya kita selalu, iya. Ya, maaf, lahir batin ya. Tangan di depan ya. Ya, boleh bebas Pak, boleh bebas terakhir, ya. Ya, silakan. Iya. Lagi ganti gaya terserah Bapak-bapak deh. Oh ya. Oke, terima kasih banyak Bapak-bapak. Silakan Bapak-bapak menikmati hidangan ala kadarnya, kue yang ada di depan. Bapak-bapak silahkan dinikmati sambil menunggu ibu-ibu membagi bingkisan. Ibu-ibu silakan berfoto dulu, ibu-ibu. Jadi bapak-bapak menikmati kuenya yang ada di sini dulu ya bapak-bapak ya. Di sini mungkin ada, masih ada di sini.
Ya, Bapak-bapak mohon perhatian, keluarga besar Pengadilan Agama Fakfak, mungkin kita bisa mengambil foto bersama di depan. Ya, karena waktu mungkin bisa dipercepat, kami persilahkan. Mari silakan Bapak Ketua, Pak Wakil, Pak Hakim. Kita foto bersama dulu, Ibu Panitra. Iya, depan mungkin Pak. Ya, silakan ibu-ibu, mari ibu-ibu kita foto dulu ibu-ibu. Mari silakan Bapak. Oh, Bapak berdiri kah? Ibu-ibu yang duduk berarti? Ibu-ibu yang duduk berarti? Atau Bapak yang banyakan mana? Bapak-bapak, ibu-ibu? Ibu-ibu mari depan, ibu-ibu kita duduk. Bapak-bapak yang berdiri. Iya, jangan ini ya, nanti ada kompetisi rebutan telur. Iya, terima kasih banyak ibu-ibu sekalian. Ya, yang di sebelah kanan saya ini mungkin khusus ibu-ibu ya, yang sebelah kiri. Nanti ya, video. Belum. Satu, dua, tiga. Ya. Masya Allah, luar biasa. Iya, rebutan telur tapi jangan sampai embernya hilang ya. Luar biasa ya.